Pelarian Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan keji terhadap YTR di Ranca Ekek, Bandung, akhirnya resmi berakhir. Di balik wajahnya yang tampak tenang saat digiring petugas, pemuda berusia 30 tahun ini ternyata menyimpan kepanikan luar biasa selama menjadi buronan. Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan, membongkar secara blak-blakan bagaimana pelarian Taufik dipenuhi rasa paranoid yang ekstrim, sebelum akhirnya ia diringkus oleh tim gabungan. Drama penangkapan ini bermula ketika aksi kejam Taufik terhadap korban terbongkar. Sadar dirinya menjadi buruan utama polisi, Taufik langsung mengambil langkah 1000. Ia melarikan diri keluar dari wilayah Jawa Barat menuju Tangerang, Banten. Tangerang dipilih pelaku dengan harapan kota industri yang padat itu bisa menjadi tempat persembunyian yang aman untuk melebur bersama kerumunan urban. Namun, ekspektasi Taufik berbanding terbalik dengan realita. Di tanah perantauan, kesehatan mental dan psikologis Taufik justru terguncang hebat. Ia terus-menerus melihat pemberitaan di media massa dan media sosial yang menampilkan wajahnya sebagai buron nomor 1. Taufik didera ketakutan ekstrim. Ia menjadi sangat paranoid dan mencurigai setiap orang yang berpapasan dengannya di jalan, mengira mereka adalah polisi atau warga yang mengenali wajahnya. Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, kisah pelariannya sempat pergi ke Tangerang. Pelaku itu merasa bahwa Tangerang tempat yang aman. Tapi, di sana dia bingung dan merasa tak aman hingga kembali lagi ke Jawa Barat. Karena merasa Tangerang sudah tidak lagi aman, Taufik yang linglung memutuskan kembali ke Jawa Barat. Namun, pelariannya justru menemui titik akhir akibat kecerobohannya sendiri. Pada Selasa pagi, 23 Juni 2026, jejak digital Taufik mulai terendus oleh pihak kepolisian. Ia terdeteksi melakukan beberapa aktivitas finansial atau transaksi di wilayah Majalaya. Berbekal informasi berharga tersebut, tim gabungan langsung bergerak cepat melakukan pengepungan. Pelarian Taufik pun resmi berakhir di rumah kerabatnya yang terletak di perumahan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Ia diringkus tanpa perlawanan pada Selasa malam, tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kasus ini sebelumnya memang menyedot perhatian publik yang sangat besar. Bahkan, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sampai mengumumkan sayembara bernilai fantastis. Uang tunai sebesar 250 juta rupiah disiapkan bagi siapa saja yang berhasil menemukan Taufik Hidayat. Namun menariknya, sayembara ratusan juta ini ternyata tidak membuat para tetangga di kampung halaman Taufik, yaitu di Kampung Tegalame, Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, tergiur. Ketua RT setempat, Abdul Ghani Jalaluddin, secara terbuka mengaku memilih untuk tidak ikut serta dalam sayembara tersebut. Alasan utamanya adalah faktor keselamatan. Ghani mengkhawatirkan keselamatan keluarganya jika terlalu dalam ikut campur memburu Taufik. Meski menolak ikut sayembara, Ghani menegaskan bahwa dirinya dan warga siap bersikap kooperatif membantu proses hukum yang berjalan. Kini, rumah masa kecil Taufik di Nagrek tampak sepi sunyi tanpa aktivitas. Taufik sendiri diketahui merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ibunya telah lama meninggal dunia, dan hanya ayahnya yang tersisa di kampung tersebut. Menurut Ketua RT, Taufik langsung mencari kerja selepas lulus SMA demi menopang ekonomi keluarga yang kurang mampu, dan sejak saat itu ia memang jarang pulang. Saat ini, keluarga Taufik tengah menjalani pemeriksaan di Polda Jabar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara Taufik Hidayat harus bersiap mempertanggungjawabkan seluruh aksi penyekapan dan penganiayaan kejamnya di hadapan hukum.